Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Amanda Aurelia Salsabila NIM 135241131. Saya Reva Antonia Sohang dengan NIM 135241158. Saya Niko Sambal Simanjuta dengan NIM 135240029. Saya Ren Silitonga dengan NIM 135240093. Saya Nathanael Manurung dengan NIM 135240021. Kami akan mempresentasikan terkait analisis sentimen dan perilaku pengguna Spotify berdasarkan review aplikasi dan riwayat streaming. Pertama ada pendahuluan. Dalam era digital saat ini, data pengguna dari berbagai platform layanan streaming musik seperti Spotify telah menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Melalui analisis data ini, perusahaan dapat memahami perilaku pengguna, mengevaluasi kualitas layanan, serta mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran terhadap pasar yang sedang dituju. Kami menyiapkan 5 pertanyaan penelitian yang bisa dilihat di layar. Untuk selanjutnya adalah transformasi data. Kami melakukan transformasi data di awal untuk dataset review Spotify.csv yang sebelumnya memiliki 6 atribut dan setelah ditransformasi memiliki 10 atribut seperti yang bisa dilihat di layar. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai hasil statistik deskriptif yang menjadi dasar penting dalam mendukung analisis pertanyaan penelitian kami. Kami menganalisis dua dataset utama, yaitu review Spotify dan histori Spotify. Statistik deskriptif digunakan untuk mengenali pola umum, nilai dominan, dan persebaran data, serta mengidentifikasi variabel-variabel potensial untuk dianalisis lebih lanjut. Mari kita bahas mulai dari dataset review Spotify. Pada dataset ini kami mengamati beberapa aspek penting. Yang pertama adalah review rating, yang memiliki rata-rata 4,43 dengan lebih dari 50% review bernilai 5. Hal ini mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi, sehingga temuan ini bisa menjadi dasar yang kuat dalam menjawab pertanyaan 1 terkait tren sentimen pengguna dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah distribusi sentimen, yang juga menunjukkan dominasi positif sebesar 85%. Hal ini mendukung hasil dari rating. Ini mengarah pada pemahaman bahwa mayoritas pengguna memiliki persepsi yang baik terhadap aplikasi. Selanjutnya adalah author app version, memiliki 220 versi unik, sehingga variabel ini digunakan untuk pertanyaan nomor 2 guna melihat apakah versi aplikasi memengaruhi rating yang diberikan pengguna. Selanjutnya adalah kritik, yaitu performa, update, dan interface. Masing-masing ditandai sebagai variabel binary yang mengindikasikan jenis keluhan pengguna. Data ini membantu menghubungkan pengalaman pengguna terhadap nilai review dan sentimen. Selanjutnya akan dibahas mengenai dataset histori pemutaran, yaitu histori Spotify. Pada dataset ini, beberapa insight penting diperoleh dari yang pertama, durasi pemutaran lagu atau MS Play dengan rata-rata 1,9 menit dan persebaran yang luas. Ini mendukung analisis pada pertanyaan 3 tentang hubungan antara genre dan lama mendengarkan. Selanjutnya ada track genre yang terdiri dari 51 genre unik. Hal ini menandakan keragaman preferensi yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah fitur audio seperti energy dan danceability yang memiliki distribusi yang seimbang. Nilai rata energi adalah 0,65 sedangkan danceability adalah 0,52. Kedua variabel ini menjadi kandidat utama untuk menjawab pertanyaan 5 terkait korelasi fitur audio terhadap jumlah pemutaran. Selanjutnya adalah informasi dari recent end. Hal ini menunjukkan bahwa lagu lebih banyak diputar hingga selesai yang memperkuat relevansi fitur audio terhadap keterlibatan pendengar. Dengan statistik deskriptif ini, kami memperoleh gambaran seluruh terhadap data yang tersedia, sekaligus memastikan bahwa tiap pertanyaan variabel ditopang dengan variabel-variabel yang tepat dan relevan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang visualisasi data dari kelompok kami, yang dimana kami membuatnya dengan Python. Yang pertama adalah grafik visualisasi tentang perbandingan kategori, yang dimana di sini ada grafik pie chart, grafik bar, dan grafik bar chart. Dan pada grafik pie chart ini berhubungan dengan pertanyaan penelitian kita, yaitu distribusi sentimen terhadap review, yang dimana jawabannya adalah review sentimen yang terdapat pada data review Spotify kami mayoritas adalah merupakan positif sebesar 85,1%. Selanjutnya adalah ini merupakan grafik perubahan terhadap waktu atau timestamp. Di sini ada tren pemutaran lagu di Spotify 2018, lalu ada rata-rata rating aplikasi Spotify per hari 2018, lalu tren jumlah review bulanan berdasarkan sentimen di tahun 2018 yang dimana mayoritas juga terlihat positif. Selanjutnya adalah penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Di sini terdapat persentase kredit fitur berdasarkan sentimen, bisa dilihat. Lalu ada komposisi alasan mulai dan berhenti pemutaran seperti upload, back button, click roll, dan lain-lainnya. Dan terdapat remap top 20 artis berdasarkan total playtime, yang dimana didominasi dengan artis The Beatles sebesar 4.593 menit. Dan di sini ada komposisi review sentimen rating yang merupakan sunburst chart dari komposisinya. Selanjutnya adalah plotting grafik dengan jenis plotting relationship. Di sini kami
membuat heatmap korelasi fitur numerik dan biner pada dataset review dan dataset historical. Yang dimana dengan nilai korelasi ini kami mencoba membuat scatter plotnya antara danceability dan valence. Sebenarnya dari scatter plot ini tidak ada hubungan jelas antara karakteristik audio, energi, loudness terhadap MS plate, yang dimana menegaskan pertanyaan nomor 5 bahwa faktor audio tidak terlalu berpengaruh terhadap seberapa lama lagu didengarkan. Selanjutnya adalah korelasi. Kami untuk mendapatkan nilai korelasi, kami menggunakan Excel tool dengan Corel dan juga insert scatter plot. Nah, untuk dataset yang pertama, karena kami hanya memiliki 2 kolom kuantitatif, hanya ada 1 korelasi. Untuk dataset yang pertama, kami mendapatkan bahwa korelasinya sangat kecil dengan nilai minus 0,044852. Lalu untuk dataset yang selanjutnya, karena kolom data kuantitatifnya terlalu banyak, kami hanya menampilkan beberapa saja. Untuk yang pertama, ada yang memiliki korelasi positif kuat dari kolom energi dan loudness. Di kolom ini kami mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,78751. Lalu korelasi antara energi dan acousticness, kami mendapatkan bahwa kedua kolom ini memiliki korelasi negatif yang kuat dengan nilai minus 0,64. Lalu selanjutnya kami juga mendapatkan 2 kolom yang memiliki nilai korelasi positif sedang, yaitu danceability dan valence dengan nilai 0,459562. Lalu kami juga mendapatkan banyak data yang memiliki korelasi yang sangat lemah. Contohnya adalah MS plate dan time signature dengan nilai korelasi 0,003368. Secara keseluruhan kami mendapatkan bahwa kolom-kolom data kuantitatif memiliki nilai korelasi yang cenderung sangat kecil atau tidak ada. Jadi kita sekarang masuk ke data cleansing. Dalam project ini ada 3 fase yang kami lakukan dalam data cleansing kami. Yang pertama itu penanganan data hilang. Di penanganan data hilang ini dari antara dua dataset kami, dataset review, kami hanya menghilangkan data. Untuk data Spotify kami, untuk data numerik kami isi dengan mean atau rata-rata, dan kategorikan kami isi dengan modus. Untuk data yang tidak valid, seperti misal dalam sebuah penilaian dari 1 sampai 5 ada misalkan min 1, kami kategorikan sebagai tidak valid, langsung kami hapus untuk kedua dataset. Dan penanganan data outlier kami tetap perhitungkan meskipun tidak kami hapus, tapi jumlahnya kami simpan untuk perhitungan selanjutnya. Contoh kodenya bisa gitu. Untuk review bisa dilihat ini analisis dari data cleansing kami, berapa missing value-nya, berapa yang tidak validnya, sama halnya untuk Spotify. Kita masuk ke data analytics sederhana. Untuk beberapa kesimpulan yang bisa kami ambil dari analisis data yang kami lakukan, satu itu ada kami buat model regresi linear yang menentukan jumlah mouse plate berdasarkan danceability, energi, dan tempo. Bisa lihat di situ formulanya. Namun hasil evaluasi model ini bisa dilihat dari nilai aktual dan nilai prediksi kami sangat jauh. Nilai prediksi kami ditandai sama garis putus-putus merah itu, sementara nilai aktual ada di titik-titik biru tersebut. Di sini nampak dari evaluasi model kami seperti R kuadrat kami yang sangat kecil dan nilai RMSE yang sangat besar, menandakan bahwa ketiga variabel tersebut masih belum cukup untuk membuat sebuah fungsi linear yang bisa mendukung dan memprediksi sekiranya nilai mouse plate dari sebuah lagu berapa. Yang kedua, kami ada presentasi kritik untuk setiap fitur. Di sini melalui transformasi data kami tersebut, kami bisa mengkategorisasikan kira-kira kritik mana, apa yang paling banyak dikritik. Seperti di sini paling banyak kritik terhadap ada pada performance di 3,2%, dan yang paling sedikit ada di security. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Sini adalah visualisasi data untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Berikut untuk pertanyaan nomor 2. Berikut untuk pertanyaan nomor 3. Berikut untuk pertanyaan nomor 4. Dan yang terakhir untuk pertanyaan nomor 5. Sekian dari kami, terima kasih.